Pemirsa, Anda kembali menyaksikan breaking news. Welcome, juara sepak bola SEA Games. Selamat datang para pemain kebanggaan yang berhasil membawa pulang medali emas di cabang sepak bola dari ajang SEA Games Kamboja 2023. Bis yang Anda lihat ini merupakan bus yang membawa para pemain, kemudian juga jajaran ofisial dan juga keseluruhan tim dari timnas sepak bola yang memang tadi tiba di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Membutuhkan beberapa lama untuk bisa melakukan prosesi-prosesi tertentu sampai kemudian mereka keluar dari dalam sekitar pukul 21. Dan kita lihat inilah dia di dalam Wakil Ketua Umum PSSI Bapak Zainuddin Amali duduk berdampingan dengan Coach Indra Syafri. Coach Indra Syafri sepertinya semenjak turun dari pesawat tadi tidak bisa menahan senyumnya, terus tersenyum menunjukkan kegembiraannya. Kita juga akan lihat siapa saja para pemain yang ada di dalam, sepertinya duduk di bangku terdepan ini. Coach Indra Syafri dan juga Waketum PSSI Bapak Zainuddin Amali. Dan juga barusan kita lihat Yunus Nusi dan juga rekan kami berada di dalam untuk bisa mengabadikan momen demi momen selama proses perjalanan. Ada, Pak. Oke, itu aja. Jen, ada pilihan. Baik pemirsa, rekan kami ada berada di dalam bus yang membawa rombongan dari timnas ini untuk menuju ke Hotel Fairmont, tempat mereka nantinya akan beristirahat. Dan kita nanti akan masih mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan timnas yang ada di dalam bus. Nah, ini adalah bus yang membawa jajaran dari timnas SEA Games. Timnas kali ini juga mencetak rekor-rekor tersendiri, bukan hanya berhasil menghapus dahaga medali emas sejak tahun 1991 yang didapatkan terakhir kali, tapi juga ada rekor tersendiri bahwa timnas kali ini dalam keikutsertaannya di cabang sepak bola SEA Games Kamboja 2023 berhasil melewati fase grup dengan mulus, tanpa tersentuh kekalahan. 3-0 mengalahkan Filipina, 5-0 membantai Myanmar. Kami masih coba untuk bisa mendapatkan suara atau menghubungi Wakil Ketua Umum PSSI Bapak Zainuddin Amali di dalam bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Zainuddin Amali, selamat malam. Baik pemirsa, kami coba untuk bisa berkomunikasi. Kami kembali bawa Anda untuk bisa melihat catatan bagaimana manisnya perjalanan dari timnas SEA Games ini di kancah SEA Games. Kalau tadi sudah sempat saya katakan ada rekor baru yang dicetak, jadi melewati pertandingan ini dengan mulus di fase grup, yaitu mengalahkan Filipina 3-0, kemudian membantai Myanmar 5-0, kemudian Timor Leste yang menjadi korban selanjutnya dari pasukan Garuda ini dengan skor kemenangan 3-0 bagi Indonesia. Selanjutnya berhadapan dengan Kamboja di babak ataupun juga di pertandingan terakhir fase grup ini dengan skor kemenangan 2-1 bagi pasukan Indra Syafri. Kita lihat kembali bagaimana proses kedatangan. Seperti yang sudah sempat saya sampaikan awalnya, timnas ini rencananya akan berangkat dari Kamboja menuju Indonesia pukul 13 waktu setempat, sehingga diperkirakan sampai di Indonesia adalah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi kemudian berubah, ada pengunduran jam keberangkatan pukul 16 waktu setempat, baru kemudian timnas ini terbang ke Indonesia. Dan kita lihat satu persatu pemain turun dari pesawat tersebut, pesawat yang membawa mereka, menerbangkan mereka. Dan sepertinya kita sudah terhubung kembali dengan Bapak Zainuddin Amali, selaku Wakil Ketua Umum PSSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Amali.
Halo. Selamat malam, Pak Amali. Ya, kami masih terus mencoba sambil kami juga bawa Anda kembali untuk bisa melihat momen demi momen kepulangan dari Timnas SEA Games ini. Inilah dia sambutan dari petugas bandara dan ini adalah momen ketika satu persatu anggota dari Timnas kita ini mendapatkan pengalungan bunga diserahkan oleh Waketum PSSI Zainuddin Amali beserta juga dengan jajaran Exco. Terlihat tadi Coach Indra Syafri, kemudian juga manajer Bapak Sumarji, dan juga jajaran pemain, sang kapten Rizky Ridho, dan juga membawa teman-temannya untuk bisa melewati barisan, menerima pengalungan bunga, sambutan yang luar biasa. Baik. Dan sepertinya kita juga akan berbincang-bincang dengan orang tua dari salah satu pemain Timnas ini, yaitu Bapak Syahriman yang merupakan ayah handa dari Ramadan Sananta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syahriman. Bapak bisa mendengar suara saya? Kami mohon maaf tidak bisa mendengar dengan jelas suara Bapak. Kurang begitu jelas, Mbak Putri. Baik, Bapak, kami sekarang sudah bisa mendengar suara Pak Syahriman. Pak Syahriman, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Putri. Selamat malam kembali. Pak Syahriman, saya mewakili masyarakat, para penikmat sepak bola, pecinta sepak bola yang begitu menantikan datangnya medali emas, begitu merindukan emas dari cabang sepak bola SEA Games. Ini juga mengucapkan selamat Pak, karena putra Bapak tercinta yaitu Ramadan Sananta menjadi anggota dari Timnas yang berhasil membawa pulang medali emas. Pak Syahriman. Ya, terima kasih juga saya ucapkan atas kembalinya tim Garuda Muda ini membuat kembalinya mutiara kita yang selama ini 32 tahun yang hilang. Terima kasih. Pak Syahriman, saat ini sedang berada di mana Pak? Di mana Bu? Bu Viola? Bapak saat ini sedang berada di mana? Saya sedang berada di mana Sananta dilahirkan di Kota Daik, tepatnya Bunda Tanah Melayu. Baik, Bapak kapan terakhir berbincang dengan Ramadan Sananta? Barusan juga di dalam bus perjalanan pulang dari bandara ke hotel, dia nelpon bahwa ya saya bilang ada undangan untuk live kembali, seperti itu. Baik, Bapak, ini kami mendapatkan gambar eksklusif, kami menayangkan perjalanan Bapak, rombongan ataupun juga bus yang membawa rombongan di mana Ananda Ramadan Sananta ada di dalamnya. Kami juga mendapatkan gambar dari dalam bus, inilah aktivitas mereka di dalam, Bapak. Ini mereka sedang menuju Hotel Fairmont. Bapak, selain tadi, sebelumnya terutama pada saat menjelang partai final, apakah Ramadan Sananta ini sempat menghubungi Bapak, sempat bercerita apa? Mungkin ada sedikit perasaan kegalauan, kegundahan sebelum menghadapi partai besar, partai final Bapak? Hal itu membuat suatu kebiasaan bagi kami karena waktu beliau juga bergabung di PSM Makassar juga hal-hal sedemikian sudah kami lalui beberapa kali. Jadi sudah merupakan suatu kebiasaan Bu Viola. Jadi kebiasaan ini apa Pak? Selalu bertelepon gitu Pak, berkomunikasi sebelum pertandingan atau sesudah pertandingan? Setiap akan melangkah dia tetap memohon restu kami sebagai orang tua agar dalam pertandingan saya ingatkan jangan menghindari agar tidak tersentuh dengan tidak mendapat kartu merah. Kemudian selain itu juga saya ingatkan bermain yang sedikit proporsional karena di saat penampilan ini banyak sekali orang-orang ahli-ahli bola yang memantau kelanjutan prestasi beliau. Jadi berangkat dengan bahasa itu alhamdulillah kebiasaan itu selalu sampai kejadian menjelang lawan Vietnam, lawan Filipina selalu dilakukan
memohon doa terlebih dulu terhadap kami selaku orang tua. Baik, Pak Syahriman, ketika kemudian menjelang melawan Vietnam di partai semifinal, apa yang disampaikan? Ada cerita khusus nggak Pak dari Ananda Ramadan ini kepada Bapak? Ramadan cuma menyampaikan kalau pertandingan permain yang dimiliki oleh semua talenta, semua pemain Vietnam itu fisiknya, keahliannya menyeluruh, berbeda dengan keahlian yang dimiliki oleh tim Thailand. Tim Thailand memiliki keahlian itu hanya orang-orang tertentu, tidak seperti yang dimiliki pemain Vietnam. Jadi dia optimis ketika berhadapan dengan Thailand, dia berharap dan dia yakin bahwa Indonesia akan menang. Berangkat dengan keyakinan itu, kami titipkan doa insya Allah mudah-mudahan Indonesia menang. Baik. Pak Syahriman, ketika kemudian berhasil menjadi juara, mengalahkan Thailand, apa Pak yang diucapkan pertama kali oleh Ananda Ramadan ini kepada Pak Syahriman? Apalagi kemudian berhasil namanya ini masuk dalam daftar top scorer Pak, cetak 5 gol di SEA Games kali ini. Ya, tidak ada kata lain ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena lewat Ramadan Sananta yang kami sekeluarga yang tadinya tidak sebagai siapa-siapa, ya Tuhan memunculkan seorang Ramadan Sananta di mata Republik. Alhamdulillah, Sananta sedikit membuat kami dan daerah merasa sedikit bangga. Karena bertepatan di Sananta inilah tempat kami yang Sananta dilahirkan, di mana yang selama ini putra darah daging Melayu ini tak pernah muncul di Garuda. Jadi hari ini Sananta walaupun tidak keseluruhan itu terdapat anak Melayu mulai terbukti. Terima kasih kepada semua yang melibatkan anak saya Melayu yang selama ini ya terkesan letak geografisnya cukup terlalu jauh dari pusat ibu kota, Bu Viola. Baik, putra Melayu akhirnya bisa menghadirkan prestasi bagi Indonesia dari cabang sepak bola. Pak Syahriman, ketika kemudian selesai pertandingan kemarin apa reaksi dari mungkin keluarga besar, tetangga atau seperti apa, ada nggak yang langsung menghubungi Pak Syahriman? Luar biasa. Hari ini tanpa sadar saya seakan-akan walaupun saya tidak dibesarkan di keluarga selebriti ada lingkungan yang seperti itu, hari ini saya kayaknya di antara kebesaran kebanggaan itu, saya kadang-kadang terlupa diri dan takut dituduh seakan-akan lebih riak karena anak saya tersebut. Insya Allah kami memahami tidak riak Pak, tapi ini adalah merupakan perayaan keberhasilan dari pengorbanan putra Bapak. Apalagi juga putra Bapak bisa berhasil seperti ini tentunya berkat dukungan dari Bapak dan keluarga, dukungan dari orang tua tercinta. Jadi kami pahami bagaimana rasa kebanggaan yang Bapak alami, Bapak rasakan dan juga keluarga besar Pak. Ya, amin. Ya, Pak, kemarin pada saat final ataupun juga mungkin dari pertandingan dari fase grup, ada nonton bareng nggak Pak di sana? Atau mengadakan nonton bareng nggak Pak di rumah? Oh betul, seperti daerah-daerah lain, cuman kurang tepat kalau saya bilang. Lampu penerangan waktu itu memang spontanitas, memang ada acara seperti yang dilakukan daerah-daerah lain nonton bareng ada. Baik. Cuman ketika itu tak dapat memunculkan bukti sebagai bahwa kami daerah juga menyambut euforia perjalanan pertandingan tersebut. Baik, Bapak, anak Bapak, putra Bapak bersama rekan-rekan dari Timnas SEA Games ini luar biasa loh, mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Saat ini di layar kami Bapak, ini kami tayangkan gambar para warga, masyarakat yang menggunakan sepeda motor, mereka ikut pawai Bapak. Mereka ikut ada dalam rombongan bus tersebut seakan-akan juga mengawal bus tersebut. Luar biasa banyaknya. Ratusan sepeda motor ini membawa berbagai macam atribut, membawa berbagai macam bendera, ada poster yang juga ini sebagai salah satu bentuk puji-pujian kepada pasukan Garuda Muda ini. Ini kalau Bapak mungkin juga saat ini melihat di depan TV, ini kami juga gambarkan kepada pemirsa, kami bawa para pemirsa untuk bisa mengetahuinya, luar biasa. Bahkan sepertinya bus ini sampai susah berjalan, jadi berhenti begitu. Nah di depan ini kemudian para pengemudi motor ini sempat turun dari motor, kemudian juga
Mereka menari-nari, mereka berteriak di sana, mereka kemudian menyanyikan berbagai macam yel-yel. Itu yang bisa kita lihat dari gambar yang ada, pemirsa. Ini petugas pihak kepolisian menyuruh mereka kembali untuk naik ke atas motor lagi, sehingga tidak menghambat, tidak mengganggu jalannya perjalanan bus ini. Jadi Bapak, kalau Bapak mungkin juga bisa melihat di layar kaca Pak Syahriman ataupun juga mendengarkan cerita saya, luar biasa antusias warga menyambut kedatangan Ramadan Sananta dan rekan-rekan, Bapak. Ya, ini salah satu bukti bola adalah satu olahraga yang sudah menyeluruh dan sudah masyarakat, dan penantian ini terasa cukup lama sehingga tanpa mereka sadari walaupun harus mengorbankan seperti itu, itulah euforia. Dan masyarakat hari ini sangat berbangga. Selama 32 tahun kita menunggu, hari ini pembuktian itu kembali terwujud. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, inilah para pemain, kita lihat mereka melambaikan tangan. Tadi juga Coach Indra Syafri melambaikan tangan dari jendela kepada para supporter, para pendukung, mereka warga yang naik sepeda motor, mengawal berada di sisi samping, berada di depan dari bus. Memang agak diakui ya, harus diakui bahwa ini agak sedikit menghambat perjalanan bus, tapi tadi sempat dipisahkan oleh petugas yang berjaga, meminta untuk para pengendara motor ini kembali naik ke sepeda masing-masing, sepeda motor masing-masing, dan juga melanjutkan perjalanan tidak mengganggu ataupun juga tidak menghambat jalannya perjalanan dari bus ini. Kita lihat masih membawa berbagai macam atribut mereka ini, bendera dan sebagainya. Dan inilah wajah-wajah dari para pemain yang kita saksikan di sana. Memang ada sedikit kelelahan, itu sudah pasti, tapi sepertinya tidak akan pernah mereka rasakan. Mereka lupakan semua kelelahan tersebut, di mana mereka harus menjalani latihan, mereka harus mempersiapkan diri untuk pertandingan, bahkan juga laga demi laga, partai demi partai. Perjuangan sampai menit terakhir semuanya terbayar tuntas, semuanya terhapus dengan sebuah medali emas, sekeping medali emas yang bahkan mereka bawa sampai tidur. Pak Syahriman, apakah mendapatkan foto juga? Apakah melihat foto juga para pemain yang kemudian tidur sambil mengenakan medali emas, Pak? Dapat. Saya kebetulan dikirim oleh sana. Kemungkinan di antara ada yang iseng di antara pemain-pemain saling bercanda. Jadi kebetulan saya dititipkan foto tersebut. Itu salah satu apresiasi yang selama ini ya mereka menampakkan bahwa kekompakan itu terjadi walaupun mereka jauh dari kita. Dia berangkat dengan cita-cita bahwa punya tekad mengembalikan medali emas ke Indonesia kembali. Alhamdulillah. Betul sekali. Ini sambil kita lihat di layar kaca bagaimana para pemain Beckham Putra dan lain-lainnya dan kawan-kawannya juga melihat langsung dari jendela siapa para penggemar ini atau para supporter ini kemudian yang mengawal perjalanan mereka. Baik, ini kita lihat sepertinya ada sinar terang yang dibawa. Apakah itu kemudian flare? Saya memang kalau dari kami sudut pandangnya sangat terbatas, tapi sepertinya ada warna kemudian asap yang terlihat. Kami harapkan antusiasme warga ini tidak mengganggu perjalanan dari para pemain. Kita memang wajar saja jika menunjukkan semangat kita, kegembiraan kita, euforia mendapatkan medali emas, tapi kami harapkan juga para pendukung ini kemudian tidak mengganggu jalannya perjalanan dari bus ini yang akan membawa pemain. Ada bendera merah putih juga yang dibawa oleh para supporter, para pendukung. Dan juga semoga penjagaan dari pihak keamanan ini juga tetap waspada sehingga tidak akan menimbulkan korban dari adanya keramaian ini. Ramai boleh, itu pasti melampiaskan kegembiraan, juga hal yang wajar, tapi tetap dalam aturan. Ini kita lihat bagaimana gembiranya para pemain mendapatkan sambutan yang luar biasa. Bernyanyi bersama, berjoget di dalam. Baik, Pak Syahriman,
adakah permintaan dari Sananta, permintaan khusus Pak? Kapan mungkin ketika rencananya akan pulang bertemu dengan orang tua tercinta, ada hal yang menjadi permintaannya Pak? Tidak. Buat sementara jadwal yang menurut dia sampaikan terhadap saya kepada kami, tanggal 20 kalau nggak ada halangan dia diminta pulang karena ada jeda menjelang kelanjutan agenda berikutnya. Tanggal 20 dia terbang dari Jakarta ke Batam. Dia minta kami selaku orang tua hadir ke Batam. Mudah-mudahan niat itu kami dapat memenuhi. Hal-hal lain tidak Bu, buat sementara karena saya melepaskan pilihan dan keputusan itu milik dia. Baik. Pak Syahriman, terima kasih sudah berbagi cerita kepada kami. Jadi kalau tadi Pak Syahriman mengatakan rencananya tanggal 20 ya Pak ya, akan pulang ya Pak, Ananda Sananta ya Pak? Ke Kepri ya Bu. Ya, ya baik. Bu Viola, ya. saya ucapkan terima kasih kembali. Selamat malam. Baik. Terima kasih Pak Syahriman sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang dan juga berbagi cerita dengan kami. Sehat selalu Pak dan juga dukung terus putra Bapak Ramadan Sananta untuk bisa berkiprah di kancah sepak bola tanah air. Selamat malam Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saat ini rombongan bus sudah tiba di kawasan GBK Senayan, Jakarta. Tentunya masih juga dalam iring-iringan para pendukung ataupun juga para supporter yang luar biasa. Mereka ini seakan-akan berbaris memenuhi ruas jalan. Dan inilah dia ekspresi dari para pemain. Seperti Anda dengarkan, ini seperti lagu-lagu juga yang selalu disuarakan oleh tim ketika meraih kemenangan baik itu kemenangan pertandingan ataupun juga kemenangan dalam liga ataupun juga sebuah turnamen. Campione, campione, itu yang mereka teriakan, mereka nyanyikan. Teriakan mereka menggema di dalam bus dan kembali kita lihat begitu banyak para supporter yang sudah standby bersiap memang di kawasan GBK. Artinya karena memang mereka saat ini sudah tiba di areal kawasan dari Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Baik. Pemirsa, kita lihat rombongan bus ini sudah tiba seperti yang kami sampaikan tadi, sudah ada ataupun juga sudah masuk kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Artinya sudah semakin dekat dengan Hotel Fairmont Jakarta, tempat mereka nanti menginap. Tapi sepertinya karena banyak sekali supporter yang ada di sisi kanan, kiri jalan, bahkan juga depan, seakan-akan mengepung. Karena memang mereka menunjukkan dukungan mereka kepada para pemain ini. Mereka menyerukan yel-yel dan sebagainya. Mereka bahkan turun dari kendaraan, para supporter ini turun dari motor mereka. Nah, sehingga kemudian perjalanan untuk bisa sampai ataupun juga tiba di hotel agak sedikit terhambat. Kita lihat juga ada yang menyalakan flare juga. Dan kita harapkan proses penjagaan dari pihak aparat juga cukup waspada di keramaian ini sehingga tetap teratur dan tidak menghalangi perjalanan dari bus para pemain ini. Baik, pemirsa, para pemain ini nanti akan menuju ke Hotel Fairmont dan kita akan tanyakan kepada Tiara bagaimana persiapan di Hotel Fairmont saat ini menjelang kedatangan karena sudah sangat dekat para pemain ini dengan Hotel Fairmont tujuan mereka berikutnya. Tapi ada nggak kemudian para pendukung atau juga para supporter ini yang juga memenuhi lobi ataupun juga bagian luar halaman dari Hotel Fairmont? Silakan Tiara.
Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, memang informasinya timnas kita dalam perjalanannya dengan menggunakan bus ini sudah cukup dekat begitu ya, karena jarak dari Hotel Fairmont dengan Gelora Bung Karno ataupun juga GBK ini juga tidak cukup jauh, tetapi saking banyaknya antusiasme dari masyarakat pendukung dari timnas kita ini, kita perlu menunggu sedikit lebih lama lagi begitu ya untuk kemudian ini timnas ini tiba di Hotel Fairmont. Tentunya di sini sejumlah persiapan sudah dilakukan Putri Viola dan juga pemirsa, tapi jika tadi Anda menanyakan apakah ada supporter atau tidak begitu ya, nampaknya penjagaan sudah diperketat jika kita berbicara mengenai seperti apa situasi di lobi Hotel Fairmont tempat kami mengabarkan saat ini. Titik ini adalah titik lobi selatan yang nantinya akan dilewati oleh timnas kita masuk setelah turun dari bus. Artinya ini bukan jalan umum begitu, karena memang setelah turun dari bus ini nanti mereka akan masuk tanpa melalui pemeriksaan layaknya pengunjung hotel pada umumnya begitu, yang di mana mereka seharusnya bisa melewati metal detektor. Tapi tidak, nanti untuk para timnas tersebut turun tepat di belakang saya ini Putri Viola dan juga pemirsa, dan akan langsung masuk ke dalam Hotel Fairmont. Setelah itu mereka akan langsung melangsungkan makan malam bersama di Ballroom 3 yang terletak di lantai 1 tidak jauh di tempat kami mengabarkan atau di titik saya berdiri saat ini. Situasi terkini yang bisa saya gambarkan, bisa Anda saksikan di belakang saya ini juga sudah ada sejumlah perwakilan dari PSSI, tetapi yang tidak kalah penting adalah pengamanan yang kemudian ini dikerahkan, baik tidak itu dari PSSI tetapi juga dari pihak hotel sendiri. Kalau tadi saya sempat berbincang dengan pengamanan hotel, ini setidaknya ada kurang lebih 9 hingga 10 petugas dari hotel begitu yang kemudian ini mengamankan lobi selatan di tempat di mana nanti para timnas kita nanti akan diturunkan dari bus menuju ke dalam Hotel Fairmont ini. Nah, saat ini kami masih terus menunggu karena memang nanti setibanya di sini tidak ada acara ataupun juga agenda khusus begitu, mereka akan melangsungkan makan malam. Jadi diprediksi justru keramaian ataupun euforianya ini akan terjadi besok pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, atau tepatnya pada arak-arakan yang akan dilakukan dan juga sudah dijadwalkan Putri Viola dan juga pemirsa. Arak-arakan ini juga sempat berganti rute ya, kalau tadi awalnya ini akan berangkat dari Monas, kemudian juga sempat diganti berangkatnya ini dari GBK, tetapi ternyata yang sudah final kami juga sudah mengkonfirmasi melalui akun sosial media Instagram dari PSSI sendiri, berangkatnya adalah dari gedung Kemenpora, kemudian juga arak-arakan ini nanti mengarah ke jalan Gatot Subroto begitu, melewati Sudirman dan juga nanti akan melewati sekitaran Bundaran HI dan akan berakhir di Gelora Bung Karno, tepatnya adalah di VIP pintu barat begitu. Kita akan saksikan seperti apa kemeriahan besok, tetapi yang tidak kalah penting adalah malam ini setibanya di tanah air mereka akan melangsungkan makan malam bersama. Siapa yang nanti akan turut terlibat ataupun juga turut hadir dalam makan malam kali ini, tentunya saya nanti akan kembali menginformasikan kepada Putri Viola dan juga pemirsa. Sementara demikian. Baik, terima kasih Tiara untuk informasi yang sudah disampaikan. Kita jadi tahu apa agenda dari timnas ini ketika kemudian tiba di Hotel Fairmont. Sudah menanti agenda makan malam, kemudian juga mereka tentunya beristirahat karena besok pagi ini jadwal sudah menanti, bahkan dimulai pagi hari karena besok juga hari Jumat, artinya juga aktivitas terbatas harus diselesaikan kirap ini sebelum ibadah Jumatan. Dan kami juga akan mengajak Anda untuk bisa mendengarkan cerita dari ayahanda dari Bagas Kava, yaitu Bapak Yuni Puji Istiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yuni. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak. Baik, Pak Yuni saat ini sedang berada di rumah Pak? Ya kebetulan saya berada di rumah. Baik. Bisa tahlilan. Baik Pak. Nah Pak, ini kami sedang menayangkan bagaimana proses kepulangan dari Bagas Pak bersama rekan-rekannya juga di Timnas SEA Games. Ini kalau saya bisa ceritakan juga ke Bapak, mungkin Bapak juga sudah melihatnya di layar TV, luar biasa Pak sambutan dari masyarakat yang ada di Jakarta ini menyambut kepulangan dari Bagas Kava dan juga rekan-rekannya Pak. Ya, Bapak. Iya. Ya, Bapak. Bapak, apakah tadi sempat berkomunikasi juga dengan Bagas, Pak? Berkomunikasinya hanya lewat WA, menyampaikan hari ini Bagas rencana pulang dari Kamboja ke Jakarta. Begitu, Mbak. Baik. Nah,
Ini Pak, kami juga mengucapkan selamat tentunya karena dukungan dari orang tua, dari ayahanda tercinta yang selalu mensupport apapun kegiatan dari Bagas, terutama hobinya menekuni sepak bola ini membawa hasil Pak. Begitu. Amin. Ya, sejak awal Bapak mengantar Bagas ke SSB, kemudian juga mengantar ke klub dan mengawal Bagas mengikuti berbagai macam pertandingan. Apakah kemudian Pak sudah sempat terbayangkan Pak pada saat itu, sudah sempat bermimpi bahwa suatu saat nanti Bagas ini akan menjadi pahlawan Indonesia membawa pulang medali emas dari ajang SEA Games Pak? Ya, pada saat itu hanya dari guru olahraga di SD Panjuran Mas, Pak Mukson itu namanya. Pada saat itu Bagas bagus baru kelas 1 SD Panjuran Mas. Yang bersangkutan beliaunya menyampaikan kepada saya di lapangan, insya Allah nanti putra-putranya Bapak akan jadi pemain sepak bola, itu begitu. Baik, jadi sudah ada hal seperti itu. Nah, kemudian hal itu membuat Bapak yakin Pak akan masa depan dari si kembar ini Bagas dan Bagus? Pada saat itu kan jauh dari prediksi Mbak, sebabnya baru kelas 1 SD kok guru olahraganya Bagas sama Bagus sudah menyampaikan seperti itu. Tapi ya pernah nggak mengira kan begitu. Nah, kalau menurut dari gurunya pada saat itu Pak, apa yang membuatnya yakin bahwa wah ini kedepannya Bagas sama Bagus ini bisa menjadi seorang pemain yang hebat? Mungkin melihat pada saat itu mungkin bakat alami yang ada di Bagas sama Bagus mungkin Mbak. Pak, ini si kembar waktu kecil Bagas Bagus memang ini tidak bisa dilepaskan dari bola ya Pak? Betul, dari saat dia kecil itu sama neneknya itu dikasih bola terus bisa berjalan, dan yang lainnya tuh mainnya hanya bola dan nyeker, itu nggak pernah pakai sandal atau sepatu. Pak, tapi apakah pada saat kecil Bagas dan Bagus ini sempat Pak bercerita kepada Pak Yunis sebagai ayahnya bahwa Pak, aku kalau besar nanti cita-citanya pengen jadi pemain timnas. Apakah pernah Pak mengutarakan keinginan seperti itu? Kalau dulu si Bagus kan saat itu melihat timnas eranya Coach Kurniawan Dwi Julianto saat itu melihat di TV, terus Bagas sama Bagus itu masih kecil, masih sering pemain bola itu di SSB ya, terus melihat ada pertandingan besok saya bisa di TV ya, itu seperti itu, bisa jadi timnas itu. Hanya mimpi kayak saya seperti itu dulu. Baik, Pak, ini ketika kemudian melihat putra Bapak, putra tercinta berhasil meraih kemenangan di SEA Games, ini sebuah mimpi yang menjadi nyata ya Pak ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Amin, amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak, pada saat pertandingan di SEA Games ini Pak, sering nonton bareng nggak Pak? Atau mengadakan nonton bareng nggak Pak di rumah? Alhamdulillah saat pertandingan awal itu nonton bareng di rumah dengan kakak sama adiknya sama keluarga di rumah. Tapi pada saat final itu kita nonton bareng bersama warga masyarakat Desa Panjuran Mas di lapangan. Oh, siapa Pak yang mengadakan nonton bareng pada partai final itu Pak? Alhamdulillah kita pemerintah Desa Panjuran Mas beserta keluarga, beserta masyarakat, pemuda dan warga itu bersama-sama melaksanakan nonton bareng. Berarti Pak Yuni itu betul-betul ikut deg-degan ya Pak ya pada saat menyaksikan final, apalagi lihat sempat ada insiden di lapangan. Gimana Pak perasaannya Pak pada saat itu? Pasti deg-degan itu pasti, karena kita berharap memang harapan timnas U22 bisa menang, bisa juara dan bisa membawa emas ke Indonesia. Gitu Pak. Ikut gemes juga melihat Thailand ya Pak pastinya. Ya pada saat itu penonton, pada satu warga juga gemes juga, karena pada saat itu kok sering terjadi benturan fisik itu juga Pak. Iya Pak, pada saat sambil menyaksikan pertandingan itu Pak, apa yang Bapak lakukan Pak? Apakah terus sambil tidak putus-putus bibir ini mengucapkan doa Pak? Alhamdulillah memang saya selalu berpesan kepada Bagas setiap bermain atau sebelum memasuki lapangan mengucapkan ucapan salam
Assalamualaikum, itu begitu. Terus pada saat main kita sampaikan jangan lupa mengucapkan sholawat Jibril, itu gitu kita laksanakan. Itu seperti itu Mbak. Ya kita pada saat itu saya sendiri juga mengucapkan itu sholawat Jibril Shallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam, itu begitu Mbak. Baik, sholawat Jibril menjadi kunci. Kami yakin bahwa doa Bapak itu juga yang mengantarkan, memudahkan putra Bapak tercinta Bagas Kava bersama rekan-rekannya untuk bisa meraih kemenangan di partai final. Bapak, kami masih ingin dengar banyak sekali cerita Bapak mengenai sang putra Bagas Kava. Tapi tunggu dulu ya Pak, kita tahan dulu ya Pak. Kita akan jeda sejenak Pak, kita iklan dulu. Setelah iklan baru kita nanti ngobrol bersama lagi Pak. Ini informasi juga untuk Bapak mungkin yang tidak menyaksikan televisi ataupun juga pemirsa, kita bisa ceritakan saat ini perjalanan bus untuk bisa tiba di Hotel Fairmont ini begitu lama karena memang banyak sekali para pendukung, para supporter yang menghambat perjalanan mereka karena memang mereka ini merayakan kemenangan, merayakan kebesaran, kesuksesan dari timnas SEA Games. Mereka meluapkan kegembiraan mereka dengan mengerubuni bus tersebut. Dan juga kita saksikan juga di dalam bus seperti inilah mereka menanti dan juga meladeni para fans ini, para supporter ini. Dari dalam bus mereka melambaikan tangan untuk bisa memberikan fan service, untuk bisa memberikan apresiasi kepada para supporter yang memberikan dukungan luar biasa. Kita lihat kembali Wakil Ketua Umum PSSI, Bapak Zainuddin Amali, tapi nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan dengan Pak Yuni, orang tua dari, tapi kita lihat dulu pernyataan dari Bapak Zainuddin Amali. Bus kita, saya bersama dengan pemain di dalam bus ini, busnya sudah nggak bisa jalan karena terhalangi oleh massa atau masyarakat yang menyambut kedatangan timnas, luar biasa, dan mungkin saja ini sebagai ekspresi dari masyarakat setelah penantian 32 tahun. 32 tahun menanti supaya kita dapat medali emas di SEA Games. Baru sekarang SEA Games Kamboja 2023 ini kita bisa. Sehingga ya kita memaklumi lah kenapa masyarakat semua keluar dari rumahnya, tua, muda, bahkan ada anak-anak juga ikut. Ya, padahal kasihan nih pemain. Mereka sudah ingin cepat-cepat langsung bisa ke hotel, bisa istirahat, bisa makan malam. Tetapi karena busnya tidak bisa bergerak, terhalangi oleh massa yang menyambut, ya sudah, kita sabar saja. Saya kira ini adalah ekspresi dari kecintaan masyarakat terhadap sepak bola Indonesia dan rasa bangga serta senangnya mereka setelah 32 tahun kerinduan kita terobati tahun ini. Pak, ini antusiasnya luar biasa ya Pak, tidak hanya dari Jakarta atau kota-kota sekitar Jakarta, tapi nampaknya ini datang dari berbagai kota untuk kemudian menyambut pemain timnas nih Pak. Iya, karena kan timnas ini terdiri dari berbagai pemain dari berbagai klub, sehingga yang menggemari mereka, pendukung mereka yang mengideolokan mereka itu juga sangat banyak. Sehingga lihat aja di bawah sini, bukan hanya dari pendukung Jakarta, tapi dari berbagai tempat datang mereka menyambut kedatangan para idola mereka, timnas. Ini saya kira mereka tentu ingin menyampaikan kegembiraan. Ya, dan sekali lagi ekspresi dari rasa bangganya terhadap tim nasional yang telah bisa memenangkan medali emas di SEA Games Kamboja 2023 ini. Pak, saya mau coba ke Coach Indra Safri. Ya. Ini biasa bisa. Iya. Iya, Sangat luar biasa ya, dan ini hampir 1 jam kita lebih dari bandara nggak nyampe-nyampe, dan ini masih ramai. Ya, kita tentu terima kasih atas sambutan ini, dan mudah-mudahan ini penyemangat kita ke depan bahwa memang masyarakat haus prestasi.
Ini disampaikan kepada ya, jaga keselamatan, jangan sampai ada kecelakaan dan segera pulang ke rumah. Besok juga kan ada gelar pawai ya coach ya, di mana bisa mengajak ke rumah. Ya, boleh dilanjutkan besok pagi jam 8. Kalau memang mau ikut, silakan besok jam 8. Ya, ya, oke. Ya, pemirsa, ini di depan Nih, Ferrari Rio. Ya, gimana? Ya. Nampaknya ramai sekali. Hidup panjang. Terima kasih warga Indonesia atas sambutan. Hidup panjang. Alhamdulillah 32 tahun kita medali emas Indonesia. Sahur. Sama. Ini nampaknya lagi coba membuka jalan ya Ferrari Rio. Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, nampaknya pemain timnas sedang berusaha untuk membuka jalan karena memang untuk berjalan menuju tujuan yakni hotel menunggu kehadiran mereka masyarakat ataupun fans untuk bisa tetap berhati-hati dan tentu memaklumi mereka ini tiba dari Kamboja setelah berkali membawa Indonesia. Nanti ada mau nyerahkan itu. Ya. Pemirsa, tadi Anda sudah mendengarkan bagaimana cerita dari para pemain yang ada di dalam bus, kemudian juga Waketum PSSI Bapak Zainuddin Amali dan juga Coach Indra Syafri. Memang perjalanan mereka menjadi lebih lama untuk tiba di Hotel Fairmont. Karena bisa Anda lihat sendiri pemirsa, seperti inilah para pendukung, para supporter yang mengawal perjalanan mereka tanpa diminta, tanpa disuruh, tanpa ada yang komando. Semuanya serempak, semuanya solid, semuanya kompak. Memberikan apresiasi, memberikan dukungan dan juga merayakan kegembiraan atas keberhasilan Indonesia mendapatkan medali emas di SEA Games Kamboja 2023. Mereka mengawal perjalanan bus ini. Dari tadi pada saat keluar dari wilayah ataupun juga area Bandara Soekarno-Hatta memang sudah tampak, sudah terlihat kerumunan pengendara motor ini ada di sisi samping dan juga depan dari bus yang membawa pasukan timnas. Kemudian berlanjut dan bahkan lebih ramai lagi masyarakat yang menunggu, masyarakat yang menanti kedatangan dari timnas ini. Dan seperti ini adalah gambar saat ini, gambar real life, gambar langsung di mana bus tidak bisa berjalan dengan lancar, hanya bisa maju setapak demi setapak sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama bagi para pemain untuk tiba di Hotel Fairmont. Awalnya tadinya diperkirakan para pemain ini tiba ataupun sampai di Hotel Fairmont sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setelah melewati berbagai macam proses termasuk juga seremoni penyambutan di bandara. Tapi kita lihat antusiasme para supporter, para pendukung membuat perjalanan memang agak menjadi lebih lama. Dan para pemain menikmati hal ini. Ini bisa kita lihat dari ekspresi mereka di dalam bus. Kami akan bawa Anda kembali untuk bisa bersama-sama kita berjalan mengawal para pemain hingga sampai di Hotel Fairmont. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.